Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta menyatakan hari ini merupakan puncak arus balik libur panjang Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila. Lebih dari 40.000 penumpang tiba di Jakarta hari ini. Puncak arus balik di stasiun kereta api di Jakarta terjadi pada hari ini dengan jumlah kedatangan mencapai 41.000 penumpang. Sementara jumlah keberangkatan tercatat sebanyak 32.000 penumpang. Selama periode libur panjang mulai dari 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daob 1 Jakarta mengoperasikan 77 perjalanan kereta api jarak jauh. Ada sejumlah kota tujuan yang menjadi favorit selama libur panjang kali ini, diantaranya Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember. Tanggal 1 Juni 2026 merupakan puncak dari kedatangan ya. Kedatangan sebanyak 41.500 lebih. Jadi secara keseluruhan selama libur panjang Idul Adha ini dari tanggal 25 Mei sampai dengan besok tanggal 2 Juni tercatat 285.000 penumpang tiba ya. Sedangkan untuk keberangkatan sendiri total sampai dengan hari ini tercatat sebanyak 291.000 penumpang berangkat. Dan hari ini penumpang yang berangkat masih cukup tinggi juga, sebanyak 32.000 lebih. Pemirsa, mari kita pantau situasi terkini puncak arus balik libur panjang di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Sudah ada rekan kami Naura Syafika. Selamat sore Naura, apakah Stasiun Senen semakin dipadati penumpang? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Memasuki di hari terakhir libur panjang Idul Adha dan juga Hari Raya Waisak 2026 memang terpantau untuk puncak arus balik di Stasiun Pasar Senen ini terjatuh pada hari ini. Dimana kalau diperkirakan dari manajer Humas Daob 1 Jakarta yaitu Franoto Wibowo mengatakan bahwa sekiranya ada 41.534 penumpang yang tiba di Jakarta melalui berbagai stasiun yang ada di Daob 1 Jakarta, dan diantaranya Stasiun Pasar Senen ini menjadi nomor 2 yang cukup padat, kurang lebih di angka 14.000 yang tiba di Jakarta di hari ini. Walaupun memang kalau di hari ini disebutkan sebagai puncak arus balik dari long weekend, namun kalau kami memantau dari situasi dan juga kondisi dari penumpang yang ada di sini memang tidak terlalu padat karena memang adanya bantuan dari beberapa petugas, kemudian juga memang untuk ruang tunggu dan juga ruang keberangkatan di Stasiun Pasar Senen ini cukup terfasilitasi dengan baik. Dan memang kalau kita melihat juga dari data yang diberikan dari tanggal 25 Mei hingga di 2 Juni ini di periode long weekend ini total sudah ada lebih dari 280.000 tiket terjual, dan ini mencapai di angka 79% untuk keterisian dari kursi yang disediakan dari KAI Daob 1 Jakarta. Dan tidak hanya dari kedatangan saja di hari ini, namun juga masih ada beberapa yang memilih untuk berangkat, entah untuk masih melaksanakan untuk perjalanan ataupun juga kembali ke kota halamannya. Dan kalau untuk tujuan favorit memang ini masih sama seperti di periode-periode sebelumnya, yaitu seperti Yogyakarta dan juga Surabaya. Sementara itu Nadia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Syafika melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kami tunggu update informasi berikutnya. Salam sehat selalu. Kepadatan arus balik juga terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Ribuan warga kembali ke Jakarta usai menghabiskan libur panjang di Bandung. Ribuan penumpang arus balik memadati stasiun kereta cepat Tegaluar untuk kembali ke Jakarta. Hingga pukul 10 pagi tadi, tiket Wush terjual lebih dari 12.000 tiket dan diperkirakan menembus 21.000 tiket pada hari ini, di mana sebanyak 78% adalah perjalanan dari Bandung menuju Jakarta. Untuk mengakomodasi lonjakan jumlah penumpang, PT KCIC mengoperasikan 6 perjalanan tambahan atau sekitar 3.600 kursi, sehingga total perjalanan Wush meningkat dari 62 menjadi 68 perjalanan per hari. Sebelumnya keberangkatan terakhir dari Tegaluar Sumarekon menuju Halim tersedia hingga pukul 21.05. Hari ini bertambah hingga pukul 21.20.
Pemirsa, hari terakhir libur panjang 23.000 kendaraan sejak pagi memadati kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Sistem satu arah disiapkan bila ada peningkatan kendaraan. Sejak pagi, 23.000 kendaraan melintasi kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor. Skema pengalihan arus tetap disiapkan untuk mengantisipasi jika ada lonjakan. Masyarakat yang hendak keluar dari wisata Puncak diimbau tetap memperhatikan jadwal skema one way. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi di Puncak Bogor, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Bagus Prastia di Simpang Gadok. Selamat sore Bagus, bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini di lokasi Anda berada? Apakah kendaraan ke arah Jakarta ramai? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk menjelang akhir libur panjang minggu ini di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat ini terpantau ramai dan lancar, di mana Satlantas Polres Bogor sedang memberlakukan skema one way atau satu arah dari arah Puncak menuju arah Jakarta. Nah, inilah kondisi sore hari ini Nadia dan juga permisa, di mana tadi siang sempat ada tinjauan dari Karkolantas Polri Injen Pol Agus Suryo Nugroho untuk memastikan kelancaran arus balik wisatawan dan masyarakat yang ingin kembali Jakarta setelah menghabiskan libur panjangnya. Dan menurut Karkolantas, kepadatan kendaraan di jalur Puncak sudah terjadi sejak Jumat hingga Sabtu kemarin malam. Memang Nadia, kalau dibandingkan dengan Sabtu kemarin, untuk minggu ini kami pantau ramai lancar dibandingkan dengan Sabtu kemarin yang adanya kepadatan dan antrian yang dari arah Puncak menuju Jakarta, di mana skema one way hari ini efektif sekali untuk mengurai kemacetan di daerah Puncak maupun di daerah Simpang Gadok ini. Namun dari data TMC Polres Bogor, di mana adanya sedikit kemacetan di daerah Simpang Jatiwangi, Pasar Cisarua dan juga Megabendung, ini dihimbau masyarakat untuk tetap mematuhi dan berhati-hati melewati daerah situ, karena memang daerah situ daerah yang langganan macet ketika di daerah Puncak. Namun untuk saat ini jalur dari arah Jakarta, jalur dari Puncak menuju Jakarta terpantau lancar, dan Polres Bogor menghimbau para masyarakat dan wisatawan yang akan kembali ke Jakarta untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan juga membaca skema one way yang diberlakukan oleh Polres Bogor. Kembali ke Anda, Nadia. Terima kasih Bagus Prastia melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Pemirsa, tak perlu jauh-jauh untuk bisa menikmati suasana negara Jepang dan Korea Selatan. Anda bisa datang ke Lembang, Bandung Barat untuk bisa berfoto dengan busana khas Jepang dan Korea Selatan sambil menikmati udara segar serta pemandangan indah. Salah satu tempat wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ini menyuguhkan nuansa berbeda. Di wisata Kyotaku ini, Anda bisa menikmati suasana kampung Korea Selatan dan Jepang di tengah danau. Tak hanya itu, pengunjung bisa mengenakan pakaian khas Korea Selatan dan Jepang serasa di negeri aslinya. Pengunjung juga dapat berkeliling sambil naik perahu naga, mengitari danau buatan, menikmati udara segar, serta menikmati kuliner di tepi danau. Berasa di film kerajaan ya? Film kerajaan. Di Korea. Korea. Tadi apa aja yang sudah dilakukan, Bu? Yang dilakukan tadi habis keliling-keliling, terus cobain baju keliling-keliling, jadi pemandangannya bagus semua. Terasa di Korea beneran. Dengan harga tiket masuk Rp25.000 saja, Anda dapat berwisata di negeri Korea Selatan dan Jepang ala Lembang yang menyuguhkan pemandangan indah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Meramaikan Trisuci Waisak, Bundaran HI dihiasi ornamen lampu dan instalasi cahaya dalam gelaran Illumination of Jakarta Glow of Peace. Gelaran ini berlangsung hingga besok.
Ratusan warga padati area Bundaran HI untuk menyaksikan rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2026. Kehadiran patung Buddha menjadi daya tarik utama dan latar favorit untuk bersuah foto bersama keluarga. Acara digelar pada 28 Mei hingga 1 Juni 2026, menghadirkan pertunjukan seni budaya, doa bersama, instalasi cahaya, pelepasan balon harapan hingga atraksi budaya yang terbuka untuk masyarakat umum. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno turut hadir langsung menyaksikan kemeriahan perayaan Waisak di pusat kota Jakarta. Sesi doa bersama sekaligus renungan dihadiri tokoh lintas agama dan dipimpin oleh Bante Damasubo Mahatera, didampingi Bante Rahanadi Rotera. Kalau dikatakan sebuah kegiatan ini sempurna sudah. Dari 6 kegiatan keagamaan yang kita kemas dengan budaya, dari mulai kita Christmas Carol dan sekarang di Waisak, alhamdulillah ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu semakin kental. Perayaan ini menjadi wujud keragaman dan toleransi yang terus dijaga untuk selalu menumbuhkan rasa cinta kasih, mengungkapkan rasa syukur, membangun kedamaian batin, kebijaksanaan demi kehidupan yang harmonis bagi seluruh umat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.